Belajar bahasa Jepang dari buku Minna no Nihongo Ichi bab 12. Minasang, di bab 12 ini kita akan belajar yang pertama pola kalimat meishibung atau keiyoshibung kako katachi. Yang kedua pola kalimat a wa be yori nani nani des. Yang ketiga pola kalimat a to be to dochira ga nani nani desu ka. Yang keempat adalah pola kalimat nani nani de nani nani ga ichibang nani nani des. Baik minasang, kita mulai. Yang pertama adalah pola kalimat meishibung atau keiyoshibung kako katachi. Pada pembelajaran pertama ini akan dibahas mengenai bentuk perubahan kata sifat i, kata sifat na, dan kata benda ke dalam bentuk lampau, baik itu bentuk positifnya maupun bentuk negatifnya. Nah, minasang, berikut ada beberapa poin. Yang pertama, bentuk lampau dari kata benda. Sama seperti kata kerja maupun kata sifat, kata benda juga mengalami perubahan ke dalam bentuk lampau, baik itu bentuk positif maupun bentuk negatifnya. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita lihat tabel berikut ini. Minasang, di tabel berikut ada kolom positif dan negatif. Nah, untuk saat ini bentuk positifnya adalah des. Bentuk negatifnya adalah ja arimaseng. Untuk lampau positifnya adalah deshita. Untuk lampau negatifnya adalah ja arimaseng deshita. Contoh kalimatnya, kyou wa ii tenki desu. Hari ini cuacanya bagus. Nah, jika diubah ke bentuk positif lampau menjadi kyou wa ii tenki deshita. Kemarin cuacanya bagus. Nah, jika diubah ke bentuk negatif saat ini menjadi kyou wa ame ja arimaseng. Nah, jika diubah ke bentuk negatif lampau menjadi kino wa ame ja arimaseng deshita. Kemarin tidak turun hujan. Poin yang kedua adalah bentuk lampau dari kata sifat na. Sama seperti kata kerja dan kata benda, kata sifat juga mengalami perubahan ke dalam bentuk lampau, baik itu bentuk positif maupun bentuk negatifnya. Nah, minasang harap diingat bahwa dalam bahasa Jepang terdapat dua jenis kata sifat, yaitu kata sifat i dan kata sifat na. Nah, karena memiliki dua jenis kata sifat, tentu saja bentuk perubahannya juga berbeda. Kali ini akan dibahas mengenai perubahan kata sifat na ke dalam bentuk lampau, baik bentuk positif maupun bentuk negatifnya. Nah, untuk penjelasan lengkapnya, minasang silahkan dilihat tabel berikut. Minasang, untuk tabel berikut masih sama dengan yang pertama. Di sini untuk bentuk positif saat ini adalah des. Nah, jika untuk bentuk negatifnya menjadi ja arimaseng. Kemudian untuk lampau positifnya deshita, untuk lampau negatifnya menjadi ja arimaseng deshita. Minasang, untuk contoh bentuk positif saat ini, kyou wa genki desu. Hari ini saya sehat. Jika dalam bentuk positif lampau, kino wa genki deshita. Kemarin saya sehat. Jika dalam bentuk negatif saat ini, kyou wa hima ja arimaseng. Hari ini saya tidak senggang. Nah, jika dalam bentuk negatif lampau menjadi senshu hima ja arimaseng deshita. Minggu lalu saya tidak senggang. Kita lanjut untuk poin yang ketiga adalah bentuk lampau dari kata sifat i. Bentuk perubahan kata sifat i ini berbeda dengan perubahan kata sifat na maupun kata benda. Nah, untuk penjelasannya silahkan dilihat tabel berikut. Untuk bentuk positif saat ini adalah nani-nani des. Nah, untuk saat ini dalam bentuk negatif nani-nani kunai des. Lampau positif nani-nani katta des. Lampau negatif menjadi nani-nani kunakatta des. Minasang, coba kita lihat untuk contoh kalimatnya ya. Bentuk positif saat ini, kyou wa atsui desu. Hari ini cuacanya panas. Bentuk positif lampau, kino wa atsukatta desu. Kemarin cuacanya panas. Bentuk negatif saat ini, shukudai wa muzukashi kunai desu. PR-nya tidak sulit. Bentuk negatif lampau, shukudai wa
muzukashiku nakatta desu. PR-nya tidak sulit. Minasang, poin selanjutnya adalah pola kalimat nani-nani wa do deshita ka? Minasang, pola kalimat ini digunakan untuk menanyakan cara atau proses pengerjaan sesuatu atau bisa juga menanyakan kesan atau pesan berdasarkan pengalaman yang sudah dialaminya. Nah, sebelum memahami pola kalimat ini, sebelumnya harus memahami pola kalimat nani-nani wa do desu ka? Yang menanyakan cara atau proses dan pengalaman pada saat ini, sedangkan pola kalimat nani-nani wa do deshita ka ini menyatakan pengalaman atau proses yang terjadi di masa lalu. Minasang, coba kita lihat contoh percakapan berikut. Minasang wa kotoshi Kyoto e ikimashita ka? Semuanya, apakah tahun ini sudah pergi ke Kyoto? Hai, ikimashita. Ya, saya sudah pergi. Kyoto wa do deshita ka? Bagaimana pendapatnya tentang Kyoto? Kirei deshita. Cantik. Baik minasang, sekarang saya akan lanjut untuk menjelaskan yang kedua adalah pola kalimat A wa B yori nani-nani des. Nah, pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan perbandingan antara A dan B. Harap diingat minasang, pola kalimat ini memiliki makna A wa B yori C des, yang berarti A lebih C daripada B. Contoh kalimatnya adalah Nihon wa Chugoku yori chisai des. Jepang lebih kecil daripada Cina. Contoh yang kedua, Nihon wa Kankoku yori oki des. Jepang lebih besar daripada Korea. Minasang, yang ketiga adalah pola kalimat A to B to dochira ga nani-nani desu ka? Pola kalimat ini digunakan untuk menanyakan pemilihan di antara A dan B dan diambil salah satunya atau keduanya dengan pola kalimat lain. Nah, pola kalimat ini memiliki jawaban yang khusus yaitu nani-nani no hou ga nani-nani desu. Contoh kalimatnya, Kohi to jushu to dochira ga suki desu ka? Kamu lebih suka kopi atau jus? Kohi no hou ga suki desu. Saya lebih suka kopi. Minasang, apabila keduanya dipilih, maka menggunakan pola dochira mo nani-nani. Contohnya, basuket to boru to sakka to dochira ga suki desu ka? Kamu lebih suka basket atau sepak bola? Dochira mo suki desu. Saya suka keduanya. Minasang, yang terakhir adalah pola kalimat nani-nani de, nani-nani ga, ichibang, nani-nani des. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan yang paling menonjol dari suatu kata benda. Contoh kalimatnya, Watashi wa nihon no tabemono de ichibang gyudon ga suki desu. Dalam masakan Jepang, saya paling suka dengan gyudon atau daging sapi Jepang. Kemudian contoh yang kedua, Watashi wa nomimono de ichibang baiku de suki desu. Dalam kendaraan, saya paling suka naik motor. Minasang, di pola kalimat ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah untuk kata tanya. Nah, dalam pola kalimat ini juga bisa digunakan kata tanya untuk menyatakan hal yang paling menonjol dari sekumpulan kata benda. Adapun kata tanya yang digunakan antara lain nani ga, dare ga, doko ga, itsu ga. Penggunaan kata tanya ini digunakan untuk menanyakan hal spesifik. Minasang, coba kita lihat tabel berikut ya. Minasang, berikut ada dua kolom. Yang pertama adalah jenis yang ditanyakan, yang kedua adalah kata tanya. Jenis yang ditanyakan untuk kata tanya apa dalam bahasa Jepang? Nani. Yang pertama, nomimono, minuman, ryori, masakan, sports, olahraga, norimono, naik kendaraan, dan kisetsu, yaitu musim. Selanjutnya untuk kata tanya dare, yaitu siapa. Jenis yang ditanyakan adalah tomodachi dan kazoku. Tomodachi itu adalah teman, kazoku artinya keluarga. Selanjutnya untuk kata tanya doko, di mana. Nah, di sini jenis yang ditanyakannya adalah kuni, negara atau tempat. Selanjutnya untuk kata tanya itsu, kapan.
Nah, di sini jenis yang ditanyakannya adalah bulan atau waktu. Minasang, untuk contoh kalimatnya adalah Nihon ryori de nani ga ichiban suki desu ka? Apakah yang paling Anda sukai dari masakan Jepang? Sushi ga ichiban suki desu. Saya paling suka sushi. Contoh yang kedua, kyodai de dare ichiban se ga takai desu ka? Di antara saudaramu siapa yang paling tinggi? Contoh selanjutnya, doko ga ichiban kirei desu ka? Di mana tempat yang paling indah? Minasang, contoh selanjutnya adalah Kimo-san no kuni wa itsu ga ichiban atsui desu. Di negaranya Kim, kapan cuaca yang paling panas? Shigatsu ga ichiban atsui desu. Di negara saya, paling panas pada bulan April. Minasang, do desu ka? Wakarimashita ka? Jika ada pertanyaan ataupun masukan, tulis di komentar ya. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Arigato!